video berikut ini. Simak berikutnya ya. Nah, yang mana tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah mengetahui pengertian puasa, menganalisis syarat dan ketentuan puasa, kemudian mengetahui jenis-jenis puasa, dan yang terakhir, kita bisa mengerti dan memahami apa hikmah dari puasa itu sendiri adik-adik. Sebelumnya, kita sering melakukan ibadah. Apa itu? Ya, sholat yang paling sering ya. Tapi ibadah itu nggak cuma sholat loh, tapi juga ada puasa. Nah, Allah sendiri sangat menghargai dan menyayangi hambanya yang berpuasa adik-adik. Kemudian kita perlu tahu nih pengertian dari puasa itu sendiri. Jadi, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, dengan disertai dengan niat, syarat, dan rukun tertentu. Dan untuk dalilnya sendiri terdapat di surah Al-Baqarah ayat 183 adik-adik. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tidak dalam keadaan haid ataupun nifas. Dan yang terakhir, dia dalam keadaan menetap. Dan berikutnya ada syarat sah puasa. Syarat sah puasa sendiri ini hanya 4. Yang pertama dia Islam, kemudian tamyiz, kemudian dia tidak dalam keadaan hadas ataupun nifas, dan yang terakhir dia tidak melaksanakan puasa di hari yang diharapkan. Sebagaimana amalan lainnya yang ada syarat dan rukunnya, puasa juga ada loh rukunnya, yang mana rukunnya terdiri atas 2 hal. Yang pertama yakni membaca niat untuk puasa. Nah, salah satu contoh niat puasa adalah niat puasa Ramadan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadana bi sanadi fardhillahi ta'ala. Nah, niat puasa Ramadan ini berbeda dengan niat puasa sunnah adik-adik. Jika niat puasa Ramadan dibaca sebelum fajar, dan kalau puasa sunnah ini kita bisa membacanya di siang hari selama kita tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang kedua rukunnya yakni kita harus menjauhkan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, ataupun untuk orang tua itu biasanya berjima kayak gitu. Itu tidak boleh ya adik-adik. Nah adik-adik, setelah ini adik-adik wajib menyiapkan alat tulisnya dengan lengkap, karena kita akan mengetahui lebih banyak tentang puasa, yakni akan amalan-amalannya dan apa yang membatalkan dan juga yang tidak membatalkannya. Nah, untuk yang pertama yakni amalan-amalan sunat puasa. Yang pertama yakni kita diharapkan untuk bersahur, kemudian menyegerakan berbuka, kemudian menjauhkan diri dari hal-hal yang mengurangi nilai-nilai puasa, membagikan iftar kepada orang lain, dan terakhir memperbanyak amal soleh seperti tilawah, itikaf, dan yang lainnya. Nah, setelah itu apa lagi nih amalannya? Nah, ada juga nih amalan makruh. Apa aja? Yang pertama nih, yang sering juga nih terjadi, yaitu kebanyakan berkumur, kemudian menyikat gigi, dan terus ada juga mencicipi makanan kalau tidak tertelan, dan yang terakhir yang paling fenomenal yakni kebanyakan tidur. Ayo, jangan kebanyakan tidur ya kalau puasa, karena akan lebih baik kalau kita beraktivitas. Itu akan menjadi lebih berkah kan adik-adik. Oke, yang selanjutnya nih ada hal-hal yang
dapat membatalkan puasa kita. Apa tuh? Yang pertama pastilah itu yang segala sesuatunya itu masuk ke dalam rongga mulut kita itu bisa membatalkan puasa, seperti makanan, minuman, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua ada sengaja muntah. Kayak kita nih mau masukin jari kita ke dalam rongga mulut, nah itu tuh micu kita untuk muntah adik-adik, jadi jangan ya. Kemudian ada juga nih istimna, dan yang berikutnya ada jima. Nah ini nggak boleh ya jima, kecuali pada maknanya di malam hari. Dan yang kelima ada murtad atau keluar dari agama Islam, dan berikutnya hilang akal atau stres mungkin gitu ya. Dan yang terakhir yakni mengubah niat puasa. Yang tadinya niat puasanya untuk qada Ramadan diganti dengan puasa sunnah karena kebetulan waktu itu hari Senin atau Kamis. Nah itu tidak boleh ya adik-adik. Kemudian yang terakhir nih, kita yang paling seru juga nih, ada amalan atau hal-hal yang dia ini tidak membatalkan puasa. Yang pertama nih contohnya, yakni berendam di dalam air seperti di bathtub atau kolam renang. Nah itu tidak apa-apa ya. Kemudian ada menggunakan kipas atau tetes mata. Dan yang ketiga, lupa kalau dia puasa. Nah kayak panas, terik, kemarin gak puasa, sekarang puasa, buka kulkas, minum langsung. Nah di situ istighfar, oh ya Allah aku puasa. Nah di situ kita lanjutin puasanya nggak apa-apa. Berikutnya, mencium makamnya bagi mereka yang mampu, kemudian menggunakan suntikan untuk mengeluarkan kotoran dalam tubuhnya, dan yang berikutnya ada menguap, bernafas, kantuk. Nah itu tidak apa-apa. Dan yang berikutnya juga ada dia bangun dalam keadaan junub setelah mimpi basah. Nah itu tidak apa-apa. Dan yang terakhir, dia boleh juga meneruskan makannya hingga terbit fajar, tapi setelahnya dia wajib mengeluarkannya. Nah, itulah amalan dan hal-hal yang bisa kita lakukan, dan hal-hal juga yang ada yang kita jauhi dan kurangi. Ketentuan puasa, kali ini kita akan mengetahui nih akan apa saja yang menghalangi seseorang untuk tidak berpuasa. Nah, kategori yang pertama, yakni orang yang berkewajiban untuk melaksanakan puasa, tetapi dia tidak bisa melaksanakannya, maka dia wajib menggantinya di hari lain, atau sering kita sebut dengan mengkodonya. Nah, siapa aja mereka? Yang pertama, yakni dia yang sakit, gitu kan. Kemudian yang kedua, dia yang dalam keadaan safar atau perjalanan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, dia yang dalam keadaan haid atau nifas. Nah, untuk kategori yang kedua, yakni orang yang tidak sanggup berpuasa dan mereka wajib menggantinya dengan fidyah. Siapa aja mereka? Yang pertama, yakni para lansia. Yang kedua, para pekerja yang tidak bisa melaksanakan puasa karena pekerjaannya karena tidak sanggup juga. Kemudian yang ketiga, para ibu menyusui. Yang keempat, para ibu hamil. Dan yang kelima, yang terakhir adalah mereka yang sakit menahun dan tak kunjung sembuh. Maka dari itu, mereka wajib mengganti puasa mereka atau jumlah hutang puasa mereka dengan fidyah, kayak gitu. Juga diharapkan kepada mereka yang berhutang puasa, jika mereka malah naudzubillah dalam sudah dipanggil oleh Allah SWT atau meninggal dunia, maka hutang puasa dijatuhkan kepada keluarganya untuk menggantinya, mengganti dengan jumlah puasa yang diutangi atau bisa mengganti dengan membayar fidyah. Tapi jika para penghudur puasa ini masih dalam keadaan sehat walafiat dan hidup, mereka tidak bisa dijatuhkan hukum hutang puasanya ke orang lain atau keluarganya. Nah adik-adik, sebelumnya kakak mau nanya nih, kalian pernah kan berpuasa? Ya pastinya pernah dong ya, puasa Ramadan. Nah puasa Ramadan itu termasuk puasa apa sih jenisnya? Oh iya, benar sekali, puasa wajib. Dan kali ini kita akan bahas puasa itu apa aja jenisnya. Nah ternyata puasa ini ada 6 jenis adik-adik. Yang pertama itu ada puasa wajib, dan yang kedua ada puasa nazar, dan yang ketiga ada puasa kafarat, dan yang keempat ada puasa sunnah. Yang kelima ada puasa makruh, dan yang terakhir yang keenam ada puasa haram. Nah adik-adik, untuk yang pertama kita akan mengetahui apa itu puasa wajib. Jadi puasa wajib adalah puasa Ramadan. Dalil akan kewajibannya berbunyi, billahi minasyaitonir rajim.
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Nah, dari dalil tersebut kita mengetahui bahwa kita untuk melaksanakan puasa Ramadan adalah titah langsung dari Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Oke, berikutnya yakni akan puasa nazar. Puasa nazar adalah puasa yang dijanjikan oleh orang yang bersangkutan, maka wajib hukumnya untuk menunaikannya karena ia telah berjanji dan janji adalah hutang dan hutang harus dilunasi. Masih tetap semangat? Oke, kita lanjut di puasa berikutnya, yakni puasa kafarat. Puasa kafarat adalah puasa guna memenuhi denda atau tebusan bagi mereka yang melakukan kesalahannya. Nah, pelaksanakan puasa ini hukumnya wajib bagi pihak yang bersangkutan. Ada 4 sebab nih kenapa mereka melakukan puasa ini. Yang pertama, yakni karena mereka melanggar susunan tata tertib peraturan haji, kemudian melanggar sumpah dan janji, melakukan sumpah dihar, dan yang terakhir karena melakukan pembunuhan yang disengaja. Nah, adik-adik, puasa berikutnya adalah puasa sunnah. Apa itu puasa sunnah? Nah, puasa sunnah adalah puasa yang apabila kita kerjakan kita mendapat pahala, dan jika kita tinggalkan kita tidak berdosa. Contoh dari puasa sendiri yakni ada puasa Senin Kamis, puasa Asyura, puasa Arafah, puasa di pertengahan bulan, puasa 6 hari bulan Syawal, puasa Muharram, puasa Daud, dan puasa Nisfu Saban atau pertengahan Syaban. Nah, jenis puasa berikutnya adalah puasa makruh. Apa itu puasa makruh? Nah, puasa makruh adalah puasa yang tidak dianjurkan untuk berpuasa di hari itu. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti kita ingin membayar puasa Ramadan dan kita jatuh di hari Jumat. Nah, itu sangat tidak disarankan untuk melaksanakan puasa di hari Jumat itu, karena akan lebih baik kita tidak berpuasa di hari Jumat itu. Nah, jenis puasa berikutnya adalah puasa haram. Puasa haram adalah puasa yang apabila kita kerjakan, kita mendapat dosa, dan apabila kita tinggalkan, kita berpahala. Contohnya adalah puasa di hari raya, seperti Idul Fitri, Idul Adha, Hari Fitri, dan yang lainnya. Nah, kita sangat gak boleh ya adik-adik untuk berpuasa di hari ini, karena itu di hari kemenangan. Alhamdulillah, sampailah kita pada hikmah puasa. Untuk hikmah puasanya sendiri, yang pertama yakni meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, puasa ini merupakan wujud syukur kita atas segala nikmat dan karunia-Nya. Dan yang ketiga, puasa ini bisa meningkatkan solidaritas kita sesama muslim. Dan yang terakhir, puasa membantu kita melatih kita akan kedisiplinan, kesabaran, dan juga diri ketegaran dan keterangan hidup kita. Adik-adik, kesimpulan dari materi kita kali ini adalah kita sebagai umat Islam akan lebih baik